Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana keadaan kalian? Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Pak. Baik. Baik. Semua dalam keadaan baik. Sudah hampir semua hadir dalam pelajaran hari ini. Pak Guru lihat tapi ada lagi 3 atau 4 orang yang masih belum hadir ya. Oke, nanti misalkan dia akan langsung masuk ke dalam. Oke, anak-anak, untuk pelajaran hari ini Pak Guru harap kalian semua dalam keadaan sehat, sudah bebas keluhan. Nah, sekarang Pak Guru harap kalian semuanya fokus dalam pembelajaran hari ini. Duduknya yang rapi, tidak ada yang main-main ya. Oke, bagaimana? Sudah pada sarapan semuanya anak-anak? Sudah? Sudah. Jadi Pak Guru harap juga dalam pelajaran ini kalian bisa enjoy, bisa santai, tapi tetap serius dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, siapa yang mau memimpin doa untuk pembelajaran hari ini? Baruna, Pak. Silakan, Baruna. Selamat siang, teman-teman. Oke, selamat siang. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Baruna sudah membantu Pak Guru dalam memimpin doa hari ini. Oke, nah sebelum kita mulai pembelajaran, sudah kita mulai dengan doa. Nah, kita akan mulai dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Nah, salah satu lagu nasional untuk meningkatkan jiwa nasionalis kita. Nah, Pak Guru, nanti Pak Guru harapkan semuanya ikut bernyanyi. Oke, Pak Guru minta Gian coba pimpin temannya untuk bernyanyi lagu Bagimu Negeri, guys. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, baiknya kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. 1, 2, 3. Oke, Nana, terima kasih ya. Terima kasih Gian sudah memimpin lagu Bagimu Negeri. Teman-teman sudah melakukan, teman-temannya Gian sudah melakukan kegiatan bernyanyi dengan khusyuk dan hikmat, tapi walaupun beberapa yang masih belum terlalu hafal liriknya. Jadi tak berharap dihafalin liriknya ya. Oke, sangat bagus sekali. Nah, kita lanjutkan. Kegiatan hari ini adalah membuat kesepakatan. Nah, kesepakatan ini kita buat agar pembelajaran yang kita lakukan hari ini itu berjalan dengan lancar anak-anak, sehingga kita dapat melakukan pembelajaran dengan khusyuk, dengan hikmat, setelah itu dengan nyaman. Oke, siapa yang mau memberikan kesepakatan apa yang tidak boleh dilakukan saat pembelajaran hari ini? Silakan. Saya Pak Rangga. Oke, Rangga, silakan Rangga. Tidak boleh main-main saat pelajaran. Oke, boleh. Berarti tidak boleh main-main saat pelajaran. Ada lagi yang lain? Saya Pak Erlina. Oke, silahkan Erlina. Bergiliran saat ingin berbicara. Oke, bagus sekali. Jadi bergiliran saat ingin berbicara atau mengutarakan pendapat. Oke, nanti kalau misalnya kalian ingin bertanya atau ingin membawakan pendapat, silahkan hidupkan mic-nya, terus sebutkan nama anak ya. Karena di ini ya Pak Guru tidak terlalu banyak, sehingga cuma hanya 4 saja. Oke anak-anak, itu kesepakatan hari ini sudah kita buat. Nah, Pak Guru harap tidak ada yang melanggar kesepakatan, karena sanksinya adalah akan Pak Guru kurangi nilai atau poin dalam keseharian, bukan nilai ulangan ya. Adalah poin kalian Pak Guru akan ulangi, akan kurangi, nanti akan berdampak pada nilai keaktifan kalian. Oke anak-anak, ngerti ya anak-anak ya? Oke, nah itu untuk kesepakatan. Jadi Pak Guru jangan sampai ada yang melanggar kesepakatan hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran, jadi Pak Guru harap setelah kalian mengikuti pembelajaran yang sudah Pak Guru lakukan hari ini, anak-anak mampu menganalisis isi pantun secara lisan. Nanti Pak Guru akan mengajarkan secara menganalisis pantun, mana itu sampiran, mana itu isi dari pantun atau bagian-bagian pantun. Nah, oke, setelah itu mampu menyusun pantun dengan tema tertentu ya. Jadi nanti akan menyusun pantun sesuai dengan tema
Setelah itu mampu menganalisis berbagai penyakit pada organ peredaran darah. Dan cara pencegahannya yang terakhir, anak-anak mampu merancang bagan tentang cara menjaga kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Oke, paham anak-anak? Paham ya? Jadi Pak Guru harap keempat tujuan tadi kalian bisa lampaui, bisa kalian terapkan dalam kehidupan anak-anak di rumah. Oke, nah kita lanjut ke video literasi anak-anak. Nah, apa itu video literasi? Biasanya kalau pada saat kegiatan di sekolah itu anak-anak kan biasanya membaca buku ya, literasi baca ya. Nah, sekarang kita ada literasi yang namanya literasi audio visual, di mana anak-anak akan menyaksikan sebuah video. Nanti kalian akan cari makna atau amanat dari video yang akan Pak Guru kirimkan atau Pak Guru putarkan. Nah, terdengar ya suaranya anak-anak ya? Dengar Pak. Dengar Pak. Oke anak-anak, jadi itu videonya untuk hari ini. Bagaimana? Bagus ya videonya ya. Jadi ada yang bisa memberikan masukan atau memberikan pendapatnya, apa sih pesan moral yang disampaikan dari video yang tadi Pak Guru putarkan. Ada yang ingin memberikan Rangga Pak. Rangga. Oke. Rangga Pak, saya Pak Rangga. Oke, silakan Rangga. Kita harus berani mencoba. Iya, betul sekali. Tangan untuk Rangga ya, tangan semuanya. Ya, tangan. Oke, jadi kita harus berani mencoba ya, Nana ya. Oke. Nah, jadi dalam video tadi burung camar. Nah, itu burung camar ya, atau burung yang ada di pantai itu namanya burung camar. Nah, itu dia anak burung camar ini tidak berani mencoba ya. Jadi dia setelah itu terus berusaha mencari makan di pantai. Jadi Pak Guru harap pandangan-pandangan kalian tuh kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ya, agar kalian bisa melakukan kegiatan dengan baik dan mendapat banyak teman ya. Oke, jadi itu harapannya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, tadi kita sudah melakukan kegiatan literasi. Nah, Pak Guru ada 2 gambar ini. Nah, tadi kan anak-anak sudah bangun pagi ya. Pagi-pagi anak-anak bangun pagi. Nah, kegiatan mana sih yang paling sering anak-anak lakukan pada pagi hari? Apakah gambar yang kiri atau gambar yang kanan? Ayo, siapa yang sering pagi-pagi itu nggak males bangun? Ada yang lakukan yang Saya bangun. Saya malas bangun. Saya. ya, oke. Ada yang pagi-pagi terus olahraga atau jogging pagi-pagi? Ada? Kadang pernah ke pantai. Iya, bagus ya anak-anak jogging ke pantai. Nah, kebanyakan anak-anak perhatikan kegiatan mana yang dapat memelihara organ peredaran darah. Ada yang saya memberikan pendapat pada gambar mana yang? Saya Pak. Oke, Saya Pak. siapa sebutkan nama dulu? Saya Pak. Venus? Venus Valari. Boleh, silahkan Venus. Ya. Gambar di kiri. Gambar di kiri. Jadi kenapa bisa jadi Venus menyebutkan gambar kiri lebih bagus dalam menjaga kesehatan badan darah? Ya, bagus sekali. Ada lagi tempat lain? Silakan. Nah, apa? Kita sharing pendapat. Saya Pak. Ya, Gian, silakan Gian. Pendapat saya yang kiri juga Pak. Yang kiri juga. Ya, karena apa namanya Gian? Karena gimana? Karena kalau olahraga itu kan jantungnya kan dia kan memberikan respon untuk dipompa darahnya lebih keras, jadinya peredaran darahnya itu bisa membesar. Iya, betul sekali. Jadi tepuk tangan untuk jawaban dari Gian dan Venus ya, bagus sekali. Betul. Jadi jawaban dari Gian dan Venus. Jadi yang bagus itu adalah kegiatan olahraga di pagi hari. Jadi anak-anak Pak Guru harap itu olahraga pagi sangat penting sekali anak-anak. Jadi untuk menjaga agar jantung kita sehat sehingga peredaran darah lancar. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum mulai, Pak Guru punya sebuah video tentang peredaran darah. Oke, perhatikan ya anak-anak ya. Channel Sumber Belajar. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi.
Berikut ini beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan. 1. Anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar hemoglobin dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Yang kedua, tekanan darah rendah, hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Yang ketiga, tekanan darah tinggi, hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Yang keempat, kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Yang kelima, jantung koroner. Suatu gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Kemudian sahabat sumber belajar, berikut ini juga ada beberapa faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Yang kedua, talasemia. Pada gangguan ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Terima kasih, sampai jumpa. Nah, itu anak-anak, itu video tentang bagaimana gangguan pada peredaran darah. Tepuk tangan dulu untuk video yang ya. Oke, jadi video tadi sudah mungkin memberikan kita sebuah informasi mengenai beberapa gangguan peredaran darah dan juga pembuluh darah. Nah, ataupun beberapa cara dalam mencegah, karena lebih baik mencegah daripada mengobati ya anak-anak ya. Jadi anak sudah tahu tadi ada beberapa cara pencegahan. Oke, ada yang mau memberikan pendapat? Apa saja? Makan sayur-sayuran. Oke, bagus tuh deh. Jadi makan sayur-sayuran. Ada lagi yang lain? Ada Saya lagi yang Pak. lain? Saya Pak. Silakan. Angga, silakan. Cara teratur. Ya, Mengelola stres. ya Mengelola stres. Jadi nggak disebutkan ya. Angga telah bilang mengelola stres. Ada lagi yang lain? Saya Pak. Erlina. Berolahraga cara teratur. Istirahat yang cukup. Iya, istirahat yang cukup. Ya, silakan. Ada lagi yang lain? Mengurangi makan makanan yang berlemak. Iya, bagus sekali, mengurangi makan makanan yang berlemak. Oke, sekarang kalau sudah kalian memperhatikan video dan sudah kalian mampu menganalisis video yang sudah Pak Guru berikan tadi, nah sekarang kita akan lanjut ke diskusi anak-anak. Oke, nah sekarang setelah anak-anak mengamati video tadi, mampu mengidentifikasi gangguan-gangguan yang mempengaruhi organ peredaran darah manusia. Oke, yang pertama adalah cari penyakit yang dapat mengganggu peredaran darah pada manusia dari berbagai sumber. Boleh buku, boleh internet, boleh juga buku yang sudah Pak Guru kirim tadi ya, atau di buku kalian juga boleh ya. Oke, selanjutnya tuliskan pula cara pencegahannya, cara-cara pencegahan penyakit itu. Setelah itu diskusikan dengan kelompok. Setelah itu adalah bisa mencari di internet dan sumber bacaan lain. Tuliskan pada kolom. Nanti kan ada sebuah kolom, ada dua buah kolom, ada penyakit, ada pencegahannya. Nah, silahkan didiskusikan dulu. Nah, untuk jumlah penyakit bebas, boleh 2, boleh 3, jangan dia 1 ya. Silahkan kalian cari di internet jenis-jenis penyakitnya apa dan cara pencegahannya apa. Oke, paham anak-anak? Bisa ya? Waktu kalian sekitar 15 menit, Pak Guru akan tetap pandu kalian dalam mencari atau dalam memberikan petunjuk-petunjuk untuk menjawab pertanyaan yang Pak Guru berikan atau diskusi yang Pak Guru lakukan hari ini. Nah, sekarang kita akan mulai melakukan diskusi. Nah, diskusi ini Pak Guru harap nanti ada yang memberikan pertanyaan dan juga yang menanggapi. Nanti
nanti Pak Guru akan meluruskan. Nah, nanti beberapa kelompok ini sudah kalian diskusi dengan teman kelompoknya. Nah, sekarang Pak Guru harap beberapa perwakilan kelompok bisa memaparkan hasil diskusinya tadi. Oke, siapa yang mau memaparkan hasil diskusi yang pertama? Siapa? Ya Pak, saya. Oke, silahkan Gian. Yang lain perhatikan ya, saat Gian melakukan presentasi, yang lain silahkan dimatikan mic-nya agar diskusinya apa yang disampaikan Gian bisa sampai dengan baik atau tepat dipaparkan. Silahkan Gian, waktu silahkan. Oke, penyakitnya jantung koroner. Nah, cara pencegahannya itu rajin berolahraga dan melakukan pola hidup sehat. Yang kedua itu ada anemia. Pencegahannya itu memakan makanan kaya zat besi. Itu Pak. Oke, bagus sekali. Jadi ada jantung koroner, di pencegahannya ada beberapa. Setelah itu ada apa? Anemia. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang lain yang ingin ditanyakan? Saya Pak. Oke, gunakan dulu ya. Bagus sekali ya. Oke, nanti sebenarnya. Oke, Rangga, silakan Rangga. Oke. Nama penyakitnya demam berdarah. Cara pencegahannya menghindari nyamuk. Yang kedua, jantung koroner. Pencegahannya mengurangi makanan berlemak. Iya, oke, bagus sekali ya. Rangga ya tadi ditambahkan dengan demam berdarah. Oke, bagus sekali, tepuk tangan dulu untuk Rangga. Oke, bagus sekali Rangga. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Kelompok yang lain? Saya. Iya, silakan. Penyakitnya hipertensi. Menjaga berat badan, rajin berolahraga. Ya, bagus, kembang lanjut. Aneurisma, tidak merokok. Rutin makan makanan yang bergizi. Iya, oke, bagus sekali. Jadi itu beberapa penyakit dan pencegahannya. Oke, bagus sekali. Nah, Pak Guru rasa sudah hampir semuanya sudah paham ya. Gimana, ada lagi yang ingin memberikan hasil diskusinya? Nah, untuk kelompok yang belum presentasi, nanti Pak Guru harap nanti di foto, setelah itu nanti di-upload di Google Classroom. Nanti Pak Guru akan periksa di sana ya. Oke, Pak Manana ya. Oke. Sebelumnya itu Pak Guru memiliki sebuah video. Nah, ini terkait dengan materi yang akan kita pelajari tentang pantun. Nah, mungkin kalian sudah sering mendengar apa itu pantun. Nah, sekarang Pak Guru akan berikan video gambaran umum tentang pantun itu sendiri. Oke, perhatikan dulu anak-anak ya. Oke, anak-anak silakan diperhatikan lagi ya. Tentang tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia tema 4 KD 3.6 tentang pantun. Oke anak-anak, jadi itu videonya ya tentang pantun. Jadi pada lembar kerja peserta didik yang bagian kedua. Nah, setelah tadi memperhatikan video dan gambar, kalian bisa menentukan bagian-bagian pantun yang tepat. Nah, sekarang identifikasilah bagian mana saja yang disebut dengan sampiran pantun dan bagian mana disebut dengan isi dari pantun. Nanti silakan kalian tulis di tabel yang sudah disediakan. Oke, silakan dikerjakan dulu. Pak Guru kasih waktu sekitar 10 menit, baru kita akan diskusikan lagi. Nanti kalau ada yang kalian misalnya kurang paham, silakan tanyakan sama Pak Guru ya. Jadi Pak Guru akan bantu menjelaskan. Oke, jadi nggak terlalu banyak kan tugasnya, hanya mengidentifikasi 2 buah pantun yang di atas. Oke, silakan dibuat dulu tabelnya anak-anak. Jenis pantun, jumlah bait, jumlah baris, jumlah suku kata. Setelah itu baris sampirannya yang mana, baris isinya yang mana. Oke anak-anak, Pak Guru rasa sudah hampir semua selesai membuat LKPD yang Pak Guru berikan. Silakan kelompoknya Rangga paparkan hasil diskusinya Bapaknya Rangga. Silakan Rangga. Pantun yang pertama pantun nasihat. Pantun yang kedua juga sama, pantun nasihat. Nah, jumlah baitnya? Jumlah bait sama-sama 1. Iya, bagus. Jumlah baris ada sama-sama 4 juga. Iya. Jumlah suku kata pada setiap baris pada pantun yang pertama rata-rata ada 8 suku kata. Iya. Lalu di pantun yang kedua rata-rata ada 10 suku kata.
Oke. baris sampiran pada pantun nasihat, kedua pantunnya pada baris pertama dan kedua. Ya. Baris isi pantun pada kedua pantun terdapat pada baris ketiga dan keempat. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Rangga ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, semua tepuk tangan. Bagus sekali Rangga ya. Yang lain ada ingin memberikan pendapat? Saya sama Rangga, Pak. Ya, oke, silakan dipaparkan saja, dibacakan saja. Oke, silakan. Oke. Pokoknya Gian dimulai. Jenis pantunnya yang keduanya itu pantun nasihat. Jumlah baitnya keduanya sama-sama 1. Jumlah barisnya sama-sama 4. Jumlah suku kata setiap barisnya itu yang pantun pertama, baris yang pertama itu ada 8 suku kata. Pantun yang kedua itu baris pertamanya ada 10 kata, suku kata. Habis itu baris sampirannya baris ke-1 dan kedua sama-sama 1 dan kedua. Habis itu baris isi pantunnya juga sama-sama baris ketiga dan 4. Iya, oke, bagus sekali. Mirip ya, sama ya. Oke, bagus sekali. Pemahamannya sudah sangat bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Gian. Oke, jadi sudah kalian pahami semuanya. Untuk kelompok yang belum selesai, atau kelompok yang masih perlu proses waktu, silahkan nanti hasilnya itu dikirim di Google Classroom. Pak Guru akan kirim linknya. Oke, anak-anak, mari kita mempraktikkan ya, atau membuat satu bait pantun. Silakan kalian buat dulu sebuah pantun, waktunya sekitar ya 10 menit. Silakan dibuat dulu sebuah pantun. Pantunnya adalah bertemakan sebuah kesehatan ya, pantun kesehatan. Pantun nasihat. Ada yang sudah selesai? Saya, Pak. Saya. Oke, bagus ya. Di Rangga sudah selesai. Nah, untuk yang lain sambil mengerjakan bisa perhatikan Rangga. Silakan Rangga. Tunggu dulu. Pantunnya. Ya. Jika pergi ke Pulau Madura harus lewat sebuah selat. Rajinlah berolahraga agar tubuh menjadi sehat. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk pantunnya Rangga. Itulah sebuah pantun nasihat itu untuk agar kita tetap menjadi sehat dan tegar bersering berolahraga. Oke, ada lagi memiliki pantun yang lain? Saya, Ya. Pak. Ya, seperti Saya ada, Pak. ya, Gian, silakan dulu Gian. Nanti habis Gian ada lagi, boleh ya. Lanjut Gian, silakan. Ya, Pak. Hari Minggu ada acara. Persiapannya sangat hebat. Marilah berolahraga agar kita sehat. Dah, Pak. Bagus. Pantunnya simple tapi itu maknanya dalam. Ya. Ada lagi yang lain? Saya. Ya, Pak. Iya, silakan. Siapa? Ada Erlina ya? Ya. Iya, silakan Erlina. Di atas pohon ada sarang lebah. Lebahnya berdengung saat lewat. Ayo makan sayur dan buah agar kekebalan tubuh jadi kuat. Iya, bagus sekali. Itu adalah sebuah pantun nasihat yang sangat bagus sekali dibawa oleh Erlina. Oke. Pak Dede, kalau tentang corona gimana Pak? Boleh Ya, Pak? boleh, silakan Batista. Halo Batista. Ayo. Saya Pak ya, Silakan Batista. Sakit mata pergi ke dokter. Dokternya Pak David, ayo pakai masker biar terhindar dari COVID. Iya, bagus sekali. Pintar sekali. Bagus kata-kata pantunnya ya. Bagus sekali ya pantun dari Batista. Oke, lagi yang memiliki pantun yang lain? Ada apa? Silakan. Ada yang ingin berbagi pantun? Sudah? Nah, untuk yang belum, nanti nggak kenapa, nanti silakan dibuat dulu pantun yang bagus, setelah itu dikirim di Google Classroom, nanti Pak Guru akan periksa dan berikan masukan kepada pantun yang kalian berikan ya. Oke. Nah, untuk itu sudah kalian praktikkan tadi, hasil dari pantun yang kalian buat sudah bisa kalian bacakan, itu sangat bagus sekali. Pak Guru apresiasi, sudah kalian dalam pembelajaran sudah sangat aktif sekali. Itu sangat bagus. Jadi Pak Guru harap dalam pembelajaran selanjutnya kalian tetap aktif seperti ini, selalu memberikan pandangan-pandangan dan juga memberikan masukan dan pendapat. Oke, sebelumnya dari dua materi tadi yang sudah Pak Guru ajarkan, ada yang masih belum dipahami anak-anak? Sudah semua ya? Ada? Bagaimana Erlina? Sudah semua paham? Sudah, Pak.
Oke, bagus. Jadi sudah semua paham untuk dua materi yang Pak Guru bahas tadi. Nah, oke, tadi itu untuk yang terakhir. Nah, untuk kesimpulan, nah jadi karena Pak Guru sudah dengar, tadi kalian sudah semua paham terhadap semua materi yang sudah Pak Guru bahas, kita diskusikan bersama. Nah, sekarang kita akan menarik sebuah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, siapa yang bisa memberikan kesimpulan untuk pelajaran hari ini? Oke, Gian, silahkan. Kita sudah mempelajari jenis-jenis penyakit pada darah, jantung, dan pembuluh darah serta pencegahannya. Kita juga telah mempelajari dari ciri-ciri pantun dan apa itu arti dari pantun. Iya, bagus. Tangan untuk Gian ya. Oke, bagus sekali dari Gian. Itu adalah kesimpulan dan hari ini kita sudah mempelajari dua hal tentang pembelajaran peredaran darah, gangguan peredaran darah, dan cara menanggulangi atau mencegahnya. Nah, yang terakhir tentang pantun, ciri-ciri pantun dan cara membuat pantun. Oke, terakhir adalah evaluasi pembelajaran anak. Pak Guru akan kirimkan sebuah link Google Form, silakan kalian kerjakan. Oke, sudah terima ya. Oke, silakan dikerjakan, waktunya kurang lebih 5 menit. Oke, silakan dikerjakan. Oke, sudah, waktu habis. Gimana anak, sudah dikerjakan? Sudah ya? Sudah. Oke, bagus anak-anak, sudah dikerjakan dengan baik. Nah, untuk yang belum selesai, nanti Pak Guru akan tunggu lagi beberapa menit, karena kadang-kadang ada terganggu oleh sinyal dan lain sebagainya. Oke, jadi Pak Guru akan fleksibel saja. Oke, untuk pada hari ini Pak Guru cukupkan. Nah, tapi untuk mengakhirinya, Pak Guru minta doa untuk di akhir pembelajaran agar apa yang kita pelajari tadi mampu kita terima dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Pak Guru minta Erlina silahkan pimpin doa untuk hari ini. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Reno. Terima kasih Adina sudah membantu Pak Guru memimpin doa untuk yang di akhir pembelajaran. Nah, Pak Guru harap nanti setelah pelajaran ini, nah dari semua yang Pak Guru paparkan tadi, Pak Guru kita ajarkan, kita diskusikan, bisa kalian pergunakan untuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, itu tentang masih di tema 4, subtema 3, tapi BB yang kedua. Nah, anak-anak silahkan dipelajari dulu di rumah agar pembelajaran kita besok lebih kondusif dan lebih cepat ya. Oke, untuk hari ini Pak Guru cukupkan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat kalau kalian belajar dari rumah. Oke anak-anak, sampai ketemu lagi besok. Dadah.